Itu kayak that's the fix ya, aku ngomongin kayak sorry ya, itu kayak beneran kayak Oh mental breakdown sih. Makanya dari situ begitu pulang aku langsung mikir kayak mau sampai kapan bergantung di bibit unggul. Tuh. Jadi untung ada kejadian itu ya. Udah ada kena limitnya kan, ya aku harus itulah latihan lah. Gitu. Nah, berarti udah belajar 6 bulan? 6 bulan. Apa yang baru? Yang ada nggak hal yang kayak, oh ternyata nyanyi itu gini? Banyak banget. Oke, top 5. Top 3. Top 3 ya. Soft palate. That's the first one. Soft palate. Jadi gini, kalau misalnya orang nyanyi tinggi, ada kayak straining di leher. Gitu. Ternyata ini bisa dikurangi dengan cara soft palate di belakang. Jadi mulut kita kan rongganya gini nih. Ini lidah ya, ini gigi. Terus kan ada bagian atas. Ternyata di bagian tengah belakang itu kayak bisa dibuat gua gitu loh. Dibuat parabol. Oke. Gitu. Jadi awalnya mungkin datar, tapi begitu soft palate ini kamu gunakan, itu dia langsung mengembung gini. Bukan mengembung juga sih, mencekungkan diri. Jadi yang awalnya gini jadi gini. Itu bisa. Jadi waktu nyanyi lagu tinggi, nada tinggi itu nggak harus training di sini, tapi suaranya dipantulkan ke situ. Oke. It's easier. It's easier. Terus yang itu yang pertama tuh soft palate. Yang kedua ini lebih ke nada rendah. Orang-orang kenalnya aku ini adalah penyanyi dengan nada tinggi. Gitu. Jadi apa-apa pasti teriak. Ada videonya. And all my life you have been there. Dan ternyata setelah latihan, aku baru tahu kalau range-ku tuh bukan cuman di sini, tapi bawah juga sebenarnya aku bisa dapat. Gitu. Yang kedua yang aku tahu adalah range itu ternyata harus ditemukan. Harus dicoba. Itu yang kedua. Dicoba. Terus yang ketiga ini yang recently aku baru dapat adalah muka itu instrumen kan. Gitu. Oke. Kayak contoh ini yang ketiga ini yang agak komedik lah. Kalau misalnya waktu orang nyanyi terus mereka nadanya kemana-mana, biasanya kan gini tuh kan. Iya. Iya kan? Ternyata itu buat buka tutup rongga leher. Wah. Right? Right? Gitu. I was like, huh? Jadi kemarin tuh aku kemarin nih habis latihan. Hari Selasa kemarin latihan kan. Enggak tahu ini ditampilin kapan, tapi ketika hari ini syuting kemarin latihan. Nyanyi lagunya Sezairi. It's You. Kayak It's You. Iya. Gitu. Nah, terus kan ada yang tinggi tuh. I'm just so stomach at you. Nah, instead of buka mulutnya A, ternyata juga ini juga bisa dipakai Y. Jadi if you see here, jadi waktu ini lebih kayak maju. Yang akhirnya udara lebih banyak keluar. So tekniknya nyanyi Teknik. itu banyak banget. Banyak banget. Ada lagi. Kalau orang nyanyi terakhir bonus ya. Okay. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Durasi panjang nih, 2 episode, 3 episode nih. Si Mades waktu itu berapa episode? Waktu nyanyi lagu tinggi. Coba kamu bayangkan kamu sedang menyanyi lagu tinggi. Postur badannya seperti apa? Terutama di kepala. Ya, tadi kan yang gerak kepala kan, kamu mulai gini kan? Mulai danga. Orang mengira kalau misalnya nyanyi suara tinggi itu kepalanya Ikut naik angkat. gara-gara nadanya kan? naik. Jadi kayak gitu kan. Ternyata kebalikannya. As you reach higher note, badanmu tuh harusnya tuh neken. Dan ini nggak boleh atas karena akhirnya ketutup nih. You have to malah nunduk. That's funny. Gitu. Malah bukan nunduk juga sih, tapi harus di posisi sini. Jadi bukanya lebar. Optimize. Gitu. Terus waktu nyanyi lagu rendah, justru semakin ke atas, itu mereka semakin bisa kedengeran. Okay, that's quite interesting. Right? Nah, ya itu nggak akan bisa didapat dari cari di YouTube. Nggak bisa didapat dari niruin nyanyi. Ya, niruin ya. Hanya bisa didapat ya dari pengajar yang memang berkualitas seperti Natasha Teja. Oke. Last question is ini supaya durasi motong videonya nggak banyak ya. Is there something yang dulu besides yang tadi itu? Kayak dulu
I do it this way, and I thought it's supposed to be gini, but ternyata selama itu salah. Singing in general. Oke. Oke. Soalnya di awal aku mikir kalau orang kayak aku yang suaranya tinggi, yang penting adalah how I reach the high note every time. Wait, tapi kalau ngomongin high note, is that because dulu waktu awal latihan inspirasinya itu orang-orang yang tinggi. Itu ya, itu juga. Makanya kan tiap kali pilih lagu pasti nyarinya yang tinggi. Karena dari dulu latihannya nada tinggi terus waktu nyoba nyanyi juga nada tinggi. Ketika nyoba nada yang tengah ke bawah, jadinya jelek. Kualitasnya tidak seperti yang biasa dilakukan. Iya, soalnya ya you do that terus. I never reach that area. Nah, ketika udah latihan, ternyata dinamika itu ya kita yang nentuin. Kan ada tuh lagu live misalnya, terutama live ya. Soalnya kalau misalnya udah masuk dapur rekaman kan pasti udah diatur-atur. Yeah. Ketika live ada penyanyi yang boring. Ada penyanyi yang kayak overwhelmed banget lah kalau kita dengerin. Kayak wow gitu. Itu ada. Ya karena ketika mereka bawain, mereka nggak lihat dinamika. Dan that's how I do it sebelumnya. Akhirnya sekarang gimana caranya aku bisa pakai teknik-teknik yang baru. Kayak misalnya how to sound more airy with my voice. Jadi nggak cuman kayak here we are under, tapi lebih gini here we are under gitu. Itu kan kelihatan beda. Terus menghemat nafas. Terus habis gitu the soft palate terus kayak nyanyi lehernya harus gimana. Nah, itu berubah banyak. Oke. Makanya harus cari coach yang tepat seperti Natasha Teja. di follow. Berarti itu. Tapi for someone who misal nih kan ini COVID. Jadi kayak mostly people will stay at home dan kadang nggak ada aktivitas tuh. Soalnya kayak ya nggak bisa keluar. Ya sekarang sudah mulai bisa keluar kali ya. Cuman kan mostly lebih baik kita do activities at home. Deketan. Berarti how do you think can someone start to practice? Ini jadi nanya lagi tapi ini beneran terakhir nih. Nggak apa-apa. Coba elaborate lagi. Jadi kayak ya sekarang ada YouTube sih ya. Cuman juga for someone yang misal tanda kutip nggak ada bibit unggul itu kan kadang even dengerin musiknya aja kayak ini not apa. Iya. Aku banget. Waduh, itu dia. Waduh, ini harus let's do this ya. Kalau menurutku benar tadi, YouTube banyak. Bahkan beberapa materiku latihan itu juga coachku bilang, kamu bisa cari versi lain yang di YouTube karena ada banyak. Kalau dia memang materinya dia benar-benar dapat dari pelatih vokal yang lain. Dia ikut kelasnya si Natasha Teja ini ya. Dia ikut kelas orang lain yang benar-benar pengajar yang baik, makanya dia dapat materi-materi. Tapi juga ada beberapa materi yang diajarkan ke aku, dia juga ngambilnya dari YouTube. Karena some people give it for free untuk kayak pemanasan. Untuk gimana caranya latihan yang khusus. Pemanasan dulu waktu aku ekskul ditunjukin videonya, I forgot his name, but it's a guy. Orang Indo kan? Ya, it's Indra Aziz pasti. Ya itu. And I did horribly. I think I know which one. Wait. I did really horribly ya, kayak tapi aku nggak tahu ya itu faktor emang I'm just that horrible in general, or karena balik ke itu tadi lagi semua bisa nyanyi kecuali aku. Jadi kalau yang kayak Indra Aziz Is itu it not there? no, it's not. Itu pasti 7 minute vocal warm up. Gitu, yang awal lip trill kayak gitu kan. Terus ada gu, terus ada nah yang kayak gitu. Oh ya, sama yang nadanya naik turun. Itu pasti ada tuh. Ya dan itu ada banyak loh sekarang di YouTube. Kan? Pertanyaannya adalah start from where? Yes. Right? Kalau yang tadi kan pertanyaannya apa yang harus dilakuin? Satu, kayak kita udah punya media nih, YouTube tuh banyak banget. Setelah salah satunya mungkin ini ya bisa ya. Amin. Amin. Yang pertama cari di YouTube. Memang kita perlu keywords. Tapi ada banyak banget orang yang bikin di YouTube how to start singing. Itu juga ada.
basic Pasti banyak sih itu. kan basic singing ada apa aja, ya udah kumpulin aja, nanti kayak kamu dapat puzzle pieces, terus baru kamu gabungin jadi satu, udah lengkap kan, ngajar, dapat penghasilan. Ngajar dong, bukan nyanyi. Ngajar langsung. Kan nggak kayak kalau si Natasha Teja ini kan beda toh, tapi ada beberapa guru-guru pengajar yang lain, bahkan memang mereka tidak sebagus muridnya, tapi cara dia mengajar bikin murid-muridnya ini jadi benar-benar jadi. Pinter ngajar. Yes, Yeah, that's betul. another thing. Gitu. Kayak misalnya aku waktu di nari ada banyak murid-murid yang jauh lebih jago. Kayak misal contoh Gaby, jago aku. Ditag ya orang ini. Jago aku. Tapi ada beberapa yang memang jauh lebih jago. I mean at that age, I cannot even do movement kayak gitu. Tapi ya yang penting gimana caranya aku bisa cultivating them. Gimana aku bisa kayak ngeramut mereka biar mereka bisa jadi. Nah, penting makanya perlu cari pengajar yang tepat seperti Natasha Teja. Oke. Jadi how to start tadi balik ke what do you think is YouTube. like the main thing? Start from YouTube. That's the easiest way. Kalau misalnya memang punya budget, cari Natasha Teja. cari Natasha Teja. Jangan cari yang lain gitu. Ada banyak kok, ada banyak guru-guru di Surabaya bahkan yang memang mumpuni. Kalau mau keluar gitu. Kalau di sini selain Natasha Teja, yang aku rekomen adalah Bung Kerry. Kerry Lau namanya. Kerry Lau, ya. KERIELAW. Dia juga bagus. Dia gurunya Natasha Teja. Oh. Dan dia masih mengajar sampai sekarang. Ada beberapa penyanyi-penyanyi juga belajarnya sama dia juga. Terus habis itu aku nggak tahu nih si Prita, Miss Prita, Pritanya The Voice apa Indonesian Idol aku lupa. Kalau nggak salah dia Surabaya juga. So there's plenty of people to. Apalagi sekarang orang-orang udah lebih kenal yang namanya online meeting, right? Yeah. Aku 6 bulan belajar vokal, tidak ada satu kali pun yang offline. Gitu. Untung zaman sekarang. Iya kan? Jadi nggak perlu repot perjalanan, nggak perlu apa, tinggal online. Jadi, yang penting setengah atas rapi, mau bawa celana tidur nggak pakai pun bahkan ya nggak apa-apa. Okay. Itu, jadi start from YouTube. Kalau misalnya bisa dapat pelajaran di YouTube, go ahead. Terus keep singing. Kalau menurutku, soalnya percuma kita belajar nafasnya, belajar apanya, tapi nggak pernah diaplikasikan ke nyanyinya. But do you think bagi nafas lalala itu which one is like is the basic kayak you have to start from this or there's kayak you have to learn everything? The basic one is not the breathing. Jadi dasarnya itu bukan pernafasan. Jadi dasarnya itu bukan pernafasan, bukan kayak teknik-teknik yang gimana banget. Dasarnya adalah kamu harus bisa carry a tune. Solmisasi. That's the very first one. If you cannot do like do re mi fa sol la si do, itu kan falas di tengah terakhir. Berarti ya udah. Nggak Start bisa from there. sepertinya. Start from there lah. Pokok intinya adalah you have to carry a tune first. Karena itulah. Kak, aku mau belajar masak nih, tapi aku nggak punya aku mau ikut lomba sepeda nih, tapi nggak punya sepeda maksudnya. Oke. Tuh. Jadi ya you have to carry a tune first. That's the basic one. How to carry a tune. Oke. We'll see. We'll see after this ya. Oke, jadi I guess pertanyaannya itu dulu. Karena sudah cukup lama nih Oh, iya. durasinya. A few moments later. Jadi kita udah banyak nanya nih, udah dapat insight. So as we usually do, we're going to try singing. Lanjut. Wanna do this or no? Yes. Okay, so let's do this ya. Let's go. Try.